Dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu amalan faja'alnahu haba'an mansura. Jangan menyangka pahala solat kekal, pahala haji kekal, pahala ibadah kekal. Padahal kata Allah, haba'an mansura, seperti debu yang nempel di tangan ditiup angin, hilang tanpa bekas. Kalau amal yang kita kerjakan tujuannya untuk kesombongan dan pamer dengan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya membuang sampah di sembarang tempat? Apalagi nih, atau di sungai atau di parit. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kebersihan setengah dari iman. Jadi kebersihan itu bukan separuh dari iman. An-nazafatu minal iman itu bukan hadis, itu mahfuzat, kata-kata mutiara. Jadi bukan hadis, bukan separuh dari iman. Sesungguhnya bersih itu sudah diajarkan sejak dini oleh Islam. Bagaimana bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal. Yang paling tinggi kebersihan itu bersihnya hati dari sifat nafakun, munafik, maupun juga dari penyakit-penyakit besar. Salah satunya adalah syirik kepada Allah. Maka termasuk badan kita, lingkungan kita ini harus bersih. Karena Islam agama yang satu-satunya mengajarkan kebersihan, Pak. Pada waktu kita hendak sholat, kita berwudu, itu sudah diajarkan kebersihan. Bersih jasmani, bersih badan, bersih tempat. Karena itu sangat penting untuk memelihara kebersihan. Membuang sembarangan sampah itu sama saja mencemari lingkungan. Lingkungan kita ini air bersih, Pak. Di dalamnya ada makhluk ikan. Kalau kita menyakiti mereka termasuk dosa. Maka buang sampah sembarangan apakah masuk kategori dosa? Masuk dosa, Pak. Karena apa? Merusak lingkungan. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di laut dan di darat bima kasabat aydin nas, karena akibat tangan-tangan manusia. Tangan manusia kalau kita buang sampah sembarangan, Pak. Kalau pejabat, orang-orang kaya merusak lingkungan dengan memberikan izin, mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan yang menimbulkan petaka dan malah bencana. Maka semestinya pemimpin, entah kadus, kepala desa, programkan dari uang yang ada. APBDes itu programkan nih, beli kendaraan satu untuk mengangkut sampah-sampah. Buanglah sampah itu, pilih. Ini sampah organik, ini sampah yang memang tidak layak. Kalau yang layak didaur ulang, kasih kepada pemulung. Bermanfaat, dapat uang, jadi rezeki. Kalau yang kira-kira tidak bermanfaat, dibakar. Sesungguhnya disiplin dalam kebaikan termasuk kebersihan bagian dari bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika di dalam sholat berjamaah ada orang yang ada makmum yang bacaan sholatnya kedengaran sampai makmum di sebelahnya? Begini, jadi kita ini aliran fikihnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi ketika kita sholat berjamaah, makmum itu mengikuti imam. Bagaimana mengikuti imam? Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Kalau imamnya baca Fatihah, Fatihah itu rukun dalam sholat. Jadi makmum cukup mengaminkan apa yang dibaca oleh imam, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu ada 3, Pak. Kalau alifnya di depan panjang, lalu ketemu dengan ya, amin. Artinya apa? Ya, artinya setuju. Artinya iya. Itu makna amin. Kalau alifnya enggak panjang, tapi ya-nya panjang, amin. Itu artinya yang amanah, yang terpercaya. Makanya Nabi kita disebut dengan sebutan al-amin. Ya, itu bedanya kalau amin, Pak. Kalau amin artinya amankan. Amin, setuju. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ngucap
Amin. Itu bacaan yang pas. Artinya setuju dengan ucapan dan bacaan imam. Kalau enggak dibaca sebagaimana yang tadi, amin, berarti salah. Amin artinya terpercaya. Yang terpercaya itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau alifnya pendek, kalau enggak panjang dengan ya-nya enggak panjang, amin. Kalau ngucapnya amin saja, itu makna amankan. Nah, jadi kalau dalam sholat ngucapnya amin, bukan amin. Ya, hati-hati Pak. Salah baca, salah huruf, tentu salah maknanya. Nah, dalam hal ini menurut Imam Syafi'i, kalau makmum menjaharkan bacaan sholatnya pada waktu dia jadi makmum, hukumnya makruh. Jadi yang paling besar suaranya pada waktu itu imam, Pak. Karena dia jadi imam supaya didengar suaranya sama makmum. Kalau makmum tidak boleh mengeraskan suaranya. Kalau ada yang keras suaranya lalu mengganggu kiri kanannya, makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Kalau dilakukan tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengganggu sahabatnya atau teman-temannya yang berjamaah bersamanya. Jadi menurut Imam Syafi'i makruh hukumnya kalau makmum mengeraskan bacaan suaranya, bacaan sholatnya pada waktu dia berjamaah. Jadi lebih afdol kata Imam Syafi'i apa? Ikuti imam. Biarkan maksudnya ikuti imam yang besar suaranya. Kita cukuplah sampai berbisik-bisik, cukuplah kuping kita yang dengar, nggak usah didengar oleh tetangga kiri kanan atau teman kita berjamaah ya. Allahu a'lam bishawab. Yang keberapa lagi nih? Yang ketiga. Apa pertanyaannya, Pak? Bagaimana hukumnya panitia masjid mengumumkan amal si fulan yang niatnya panitia untuk apa ini? Untuk memotivasi warga yang lain supaya beramal. Itu bagus. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal azab. Wahai orang-orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi kata Allah, kalau kita niat menyebut pahala, menyebut amal kita, batal pahalanya kata Allah. Kalau niatnya pamer, kalau niatnya riya, kalau niatnya supaya dapat pujian sanjungan dari manusia, hilang pahalanya itu kata Allah. Dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu amalan faja'alnahu haba'an mansura. Jangan menyangka pahala solat kekal, pahala haji kekal, pahala ibadah kekal. Padahal kata Allah, haba'an mansura, seperti debu yang nempel di tangan ditiup angin, hilang tanpa bekas. Kalau amal yang kita kerjakan tujuannya untuk kesombongan dan pamer dengan manusia, hati-hati makanya ya. Jangan minta diumumin. Panitia tuh saya sudah 200.000 kok nggak diumumin, itu salah Pak. Jaga niat supaya tidak timbul riya. Kalau panitia pembangunan masjid atau pengurus masjid mengumumkan amal kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak minta diumumkan. Mungkin niatnya supaya pengurus masjid menjaga amanah supaya tidak fitnah, maksudnya kan. Yang kedua, memotivasi jamaah yang belum beramal supaya beramal, yang belum berinfak supaya berinfak, yang belum ikut berjuang dalam pembangunan masjid supaya berjuang. Itu maksudnya memotivasi jamaah. Tapi kita yang beramal jangan minta diumumkan, apalagi dengan niat pamer. Itu sama saja dengan membatalkan pahala kebaikan kita ya. Allahu a'lam bishawab. Saya yakin jamaah kita orang baik semuanya. Tentu niatnya karena Allah. Insya Allah dengan niat yang baik terjaga amal kita. Mudah-mudahan pengajian singkat ini ada manfaatnya. Semoga semua kita disehatkan jasmani rohani oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, diluaskan rezeki kita oleh Allah, dilunasi hutang-hutang kita, diangkat musibah, bala dan bencana dalam hidup kita, diangkat segala kekurangan-kekurangan kita, kesempitan diganti oleh Allah dengan kelapangan. Mudah-mudahan semua kita diridhoi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.